Selamat datang kembali di Nalaris. Pernah nggak sih Anda bayangin skenario ini? Anda bangun pagi, santai buka berita, dan headline di mana-mana itu soal konflik yang lagi memanas di salah satu kawasan produsen minyak terbesar di dunia. Mungkin rasanya jauh di sana, tapi tunggu dulu. Cuma dalam hitungan jam, Anda langsung ngerasain dampaknya pas lagi isi bensin di pom. Harganya tiba-tiba melonjak. Tapi guncangan itu nggak berhenti di situ. Tanpa kelihatan, dia merambat, masuk ke aplikasi investasi di handphone Anda, pelan-pelan menggerogoti nilai portofolio saham, dana pensiun, bahkan sampai ke aset digital yang mungkin Anda simpan. Nah, inilah realitas yang sering kita hadapi, di mana satu percikan api geopolitik di ujung dunia bisa membakar seluruh pasar keuangan global. Pertanyaannya jadi simpel, tapi krusial banget. Di tengah kobaran api ini, kemana kita harus mengamankan aset kita? Pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Saat pasar global lagi kacau balau, harga minyak meroket, kita sebagai investor harus gimana? Uang kita sebaiknya ditaruh di mana? Apa kita harus balik lagi ke pelukan sang veteran, aset aman tradisional yang udah teruji ribuan tahun, yaitu emas? Atau haruskah kita percaya sama si penantang baru yang katanya emas digital, yaitu Bitcoin, yang pergerakannya kadang bikin jantung mau copot? Atau jangan-jangan, justru di tengah kekacauan ini ada peluang tersembunyi yang bisa kita manfaatkan? Hari ini di Nalaris kita akan bedah tuntas semua skenario ini. Kita akan coba petakan medan perang investasi di tengah krisis energi dan cari tahu aset mana yang beneran bisa jadi penyelamat dompet kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk mengupas topik ini secara mendalam. Pertama, kita akan telusuri dulu akar masalahnya. Apa sih pemicu krisis harga minyak ini? Kedua, kita lihat efek dominonya. Gimana pasar merespon dengan panik? Ketiga, nah ini dia bagian serunya, kita akan masuk ke arena utama, kita adu kekuatan antara emas dan Bitcoin sebagai aset aman. Siapa yang lebih tangguh? Keempat, kita akan berburu peluang di sektor saham jasa migas, yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Dan yang terakhir, kita akan simpulkan semuanya dengan pandangan dari para ahli tentang cara terbaik menavigasi badai pasar yang penuh ketidakpastian ini. Siap? Mari kita mulai. Semua kekacauan ini, semua kepanikan ini berawal dari satu titik, ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ini penting banget untuk kita pahami karena ini bukan sekedar berita yang jauh di sana. Ini adalah guncangan yang pusatnya ada di jantung pasokan energi dunia dan getarannya itu terasa langsung ke dompet kita masing-masing. Yuk kita telusuri lebih dalam gimana api konflik ini bisa menyulut krisis di pasar minyak global. Pusat dari guncangan ini adalah sebuah jalur perairan yang kelihatannya kecil di peta, tapi perannya vital banget. Selat Hormuz. Coba bayangkan, Selat Hormuz ini kayak pembuluh darah arteri utama di tubuh kita, yang tugasnya memompa energi ke seluruh tubuh perekonomian global. Data menunjukkan sekitar 20% dari total perdagangan minyak dunia itu lewat jalur ini setiap hari. 20%. Jadi, bisa Anda bayangkan kan, ketika ada laporan serangan terhadap kapal tanker dan gangguan pelayaran di sana, pasar global tuh sontak menahan napas. Pasokan minyak dunia praktis terancam. Ini memaksa negara-negara produsen di Teluk untuk mengurangi produksi sampai 10 juta barel per hari. Kenapa? Ya karena fasilitas penyimpanan mereka penuh sesak, minyaknya nggak bisa dikirim keluar. Badan Energi Internasional atau IEA bahkan nggak ragu menyebut ini sebagai salah satu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Skala dampaknya itu masif. Dampaknya terasa seketika dan, jujur saja, brutal. Angka-angka ini adalah respon instan pasar terhadap ketakutan akan kelangkaan pasokan. Harga minyak mentah, baik itu WTI yang jadi patokan di pasar Amerika maupun Brent yang jadi acuan harga global, itu melonjak tajam langsung nembus level psikologis $100 per barel. Ini bukan cuma soal angka loh, ini adalah alarm bahaya yang nyaring banget buat seluruh sistem keuangan. Kenapa? Karena minyak itu ibarat darah bagi perekonomian modern. Coba pikirin, mulai dari ongkos transportasi logistik yang bawa barang ke toko-toko, biaya produksi di pabrik, sampai tarif listrik yang kita bayar di rumah, semuanya itu sangat bergantung pada harga minyak. Jadi, kenaikan harga minyak yang tajam artinya ada hantu inflasi yang membayangi kita semua. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, para pemain besar di pasar keuangan, para analis, mereka nggak melihat ini sebagai lonjakan sesaat. Coba lihat deh proyeksi dari para raksasa keuangan dunia ini. Goldman Sachs, JP Morgan, bank-bank investasi terbesar, mereka memproyeksikan harga bisa stabil di level tinggi bahkan mencapai puncak $120 per barel. Malah, Goldman Sachs kasih skenario ekstrim yang lebih ngeri lagi, kalau sampai Selat Hormuz benar-benar diblokade dalam waktu lama, kita harus siap-siap melihat harga minyak di angka $150 per barel. Ini nunjukin kalau pasar melihat ini sebagai potensi perubahan struktural. Ini adalah realitas baru, bukan lagi sekedar gangguan sementara yang bakal cepat berlalu. Nah, lonjakan harga energi yang dahsyat tadi tentu saja memicu reaksi berantai di pasar keuangan. Ketakutan akan inflasi yang meroket dan potensi perlambatan ekonomi global itu menyebar dengan cepat di kalangan investor.
Di dunia investasi, fenomena psikologis massal ini dikenal sebagai risk of sentiment, sebuah momen di mana keberanian tiba-tiba berganti jadi ketakutan. Jadi, apa sih sebenarnya sentimen risk-off ini? Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana para investor, mulai dari manajer investasi miliaran dolar sampai investor retail kayak kita, itu jadi pesimis banget sama prospek ekonomi ke depan. Fokus mereka langsung bergeser. Mereka nggak lagi ngejar keuntungan setinggi-tingginya, tapi fokus utama mereka adalah melindungi modal mereka supaya nggak habis, supaya nggak tergerus. Akibatnya apa? Aset-aset yang pergerakannya sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, contohnya saham, terutama saham dari sektor teknologi dan konsumsi, itu langsung dijual massal. Mereka jual, terus uangnya dipindahin ke aset yang dianggap lebih stabil atau aman pas lagi krisis, misalnya obligasi pemerintah atau mata uang tertentu. Ini kayak eksodus massal, lari dari resiko untuk mencari keamanan. Dan efek sentimen risk-off ini menghantam pasar saham Indonesia dengan keras. Lihat angka ini. Indeks harga saham gabungan kita, IHSG, longsor lebih dari 3% hanya dalam satu hari perdagangan. Itu penurunan yang dalam banget untuk satu hari. Ini adalah aksi jual besar-besaran, sebuah kepanikan. Dan yang lebih bikin ngeri, nggak ada tempat buat sembunyi. Semua sektor, mulai dari transportasi, industri, teknologi sampai perbankan, semuanya berdarah-darah. Layar perdagangan warnanya merah semua. Ini adalah cerminan sempurna dari kepanikan yang menyebar rata saat investor domestik dan asing berebut untuk keluar dan menarik dana mereka dari bursa efek kita. Dan ini yang paling menarik. Gelombang kepanikan ini ternyata juga menyeret Bitcoin, aset yang sering banget digadang-gadang sebagai pelindung nilai di era digital, yang katanya nggak terikat sama sistem keuangan tradisional. Anehnya, pada fase awal kepanikan, harga Bitcoin justru ikut-ikutan anjlok signifikan. Loh, kok bisa begitu? Salah satu teori utamanya adalah karena banyak investor institusional, ini pemain-pemain besar ya, kayak dana pensiun dan manajer aset, yang baru-baru ini masuk ke pasar kripto, mereka itu masih memperlakukan Bitcoin kayak saham perusahaan teknologi. Jadi di mata mereka, Bitcoin itu aset yang spekulatif dan beresiko tinggi. Nah, dalam protokol manajemen risiko mereka, saat mereka melepas saham-saham teknologi, mereka secara otomatis melepas Bitcoin juga. Momen ini jadi ujian yang sesungguhnya bagi narasi Bitcoin sebagai safe haven atau aset aman. Nah, ketika saham dan bahkan kripto pada awalnya rontok berjamaah, terus kemana para investor ini melarikan uang mereka? Ini membawa kita ke sebuah pertarungan klasik yang makin hari makin relevan di era digital ini. Emas, sang jawara bertahan yang udah membuktikan nilainya selama ribuan tahun, melawan Bitcoin, sang penantang yang dijuluki emas digital. Jadi, di antara keduanya, siapa yang benar-benar terbukti jadi benteng pertahanan paling kokoh saat badai krisis datang? Oke, kita bedah satu persatu. Di sudut pertama, kita punya emas, sang jawara bertahan, yang reputasinya sebagai pelindung kekayaan dari perang, wabah, dan krisis ekonomi itu udah teruji selama ribuan tahun. Emas itu nggak butuh promosi, semua orang tahu. Di sudut yang lain, kita punya Bitcoin, si penantang baru yang menawarkan narasi keren emas digital dengan pasokan yang terbatas dan sistem yang terdesentralisasi independen dari pemerintah manapun. Para pendukungnya percaya inilah masa depan aset aman. Jadi, daripada cuma berdebat, mari kita lihat datanya langsung. Siapa yang lebih tangguh di medan perang krisis kali ini? Dan disinilah ceritanya jadi super menarik, dengan hasil yang benar-benar di luar dugaan banyak orang. Data yang dianalisis oleh Arthur Hayes ini nunjukin sebuah anomali yang bikin kita semua garu-garu kepala. Sejak konflik mulai memanas, Bitcoin, yang awalnya sempat goyang bareng pasar saham, justru berbalik arah dan melesat naik 7%. Sebaliknya, emas, aset yang seharusnya jadi primadona di saat krisis, malah melempeng, turun 2%. Begitu juga dengan saham teknologi yang diwakili oleh indeks Nasdaq. Ini kan pembalikan peran total. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah pasar mulai melihat Bitcoin dengan kacamata yang sama sekali baru, bukan lagi sebagai saham teknologi, tapi sebagai pelindung dari risiko geopolitik? Menarik. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Para kritikus vokal Bitcoin seperti ekonom Peter Schiff langsung angkat bicara. Ia menunjukin data dari momen yang berbeda. Ia menyoroti bahwa ada kalanya saat harga emas melonjak karena ketakutan inflasi, Bitcoin justru terjun bebas. Menurut Schiff, inilah bukti inkonsistensi dari Bitcoin. Kegagalannya untuk secara konsisten bergerak layaknya aset aman membuktikan bahwa volatilitasnya itu masih terlalu liar untuk bisa dianggap sebagai pelindung nilai yang andal. Perdebatan sengit ini nunjukin satu hal, status Bitcoin sebagai safe haven itu masih jauh dari kata final. Pertempuran ideologi ini masih akan terus berlanjut. Sekarang, ayo kita geser fokus kita sejenak. Di tengah pasar saham yang merah merona dan perdebatan sengit soal aset aman, ternyata ada loh satu sektor yang justru berpotensi ketiban durian runtuh dari krisis harga minyak ini.
Ini adalah sebuah peluang yang seringkali terlewatkan oleh banyak investor yang mungkin lagi sibuk panik. Sektor ini adalah sektor jasa minyak dan gas. Mereka ini siapa sih? Mereka itu bukan pemilik sumur minyaknya ya, bukan kayak perusahaan minyak raksasa. Anggap aja mereka ini penjual skop, bor, dan peta harta karun di tengah demam emas. Jadi, mereka yang menyediakan jasa pengeboran, melakukan survei seismik buat mencari cadangan minyak baru, dan menyediakan kapal-kapal pendukung untuk operasi di lepas pantai. Logikanya sederhana banget. Ketika harga minyak mahal dan diprediksi bakal terus mahal, para raksasa minyak itu terdorong untuk ngebor lebih banyak lagi, untuk eksplorasi lebih giat. Dan untuk melakukan itu semua, mereka mutlak butuh jasa dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, inilah yang membuat para analis pasar modal mulai melirik saham-saham di sektor ini. Perusahaan seperti Elnusa dengan kode saham LSA yang merupakan anak usaha Pertamina, lalu ada Apexindo atau Apex, spesialis pengeboran lepas pantai, dan Radian Utama atau Arwes. Mereka ini jadi primadona baru. Kenapa? Karena pendapatan mereka itu nggak bergantung pada fluktuasi harga jual minyak, tapi pada volume aktivitas eksplorasi dan produksi. Jadi semakin banyak proyek pengeboran yang dijalankan oleh perusahaan minyak, ya semakin gemuk juga pundi-pundi kontrak yang mereka dapatkan. Inilah sebabnya, di tengah pasar yang lagi lesu, saham-saham ini justru direkomendasikan karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari harga minyak yang tinggi. Oke, kita udah bahas pemicu krisisnya, kepanikan pasarnya, pertarungan antara emas dan Bitcoin, sampai ke peluang-peluang tersembunyi. Pertanyaan besarnya sekarang, terus apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Kita sebagai investor harus bersikap gimana sih di tengah pasar yang penuh gejolak kayak gini? Yuk, kita dengarkan pandangan dari para profesional di bidang keuangan. Analis dari Eastspring Investments memberikan gambaran yang sangat jernih dan mudah dipahami. Krisis global seperti ini, katanya, menghantam Indonesia lewat dua jalur utama. Jalur pertama, lewat perdagangan. Kenaikan harga energi global itu secara langsung mengancam akan menaikkan inflasi di dalam negeri. Ini menempatkan pemerintah kita dalam dilema pahit. Mau naikin harga BBM seperti Pertalite dan memicu kemarahan publik, atau menahan harga dengan subsidi energi yang membengkak dan akhirnya menggerogoti APBN. Pilihan yang sulit. Jalur kedua, lewat pasar keuangan. Saat risiko global meningkat, investor asing itu cenderung menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia. Nah, arus keluar dana ini, atau yang biasa disebut foreign outflows, bisa memberikan tekanan hebat pada nilai tukar rupiah kita dan juga pasar obligasi pemerintah. Maka, dari semua pembahasan tadi, inilah rangkuman strategi dan pelajaran terpenting bagi kita semua. Pertama, pahami resiko makro. Investasi di zaman sekarang itu nggak cukup cuma lihat grafik harga. Anda harus melek berita geopolitik, memahami dampaknya, dan mengantisipasi kebijakan bank sentral. Kedua, diversifikasi portofolio. Kisah emas vs Bitcoin tadi adalah contoh sempurna kenapa ini penting. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jangan taruh semua uang Anda cuma di saham atau cuma di kripto. Sebarkan ke berbagai kelas aset. Ketiga, lakukan riset mandiri. Pahami apa yang Anda beli. Apa sih bisnis inti dari saham Elsa? Apa yang mendorong valuasi Bitcoin? Jangan cuma ikut-ikutan tren. Dan yang terakhir, dan ini mungkin yang paling fundamental, selalu gunakan uang dingin. Investasi itu maraton, bukan sprint. Gunakan dana yang memang Anda siapkan untuk bertumbuh dan siap menghadapi risiko, bukan uang untuk bayar cicilan atau biaya sekolah anak. Inilah fondasi utama supaya Anda bisa tetap tenang dan berpikir jernih di tengah badai pasar sekalipun. Nah, ini adalah pertanyaan penutup dari kami untuk Anda renungkan. Setelah melihat data yang cukup mengejutkan, di mana Bitcoin bisa menguat saat emas melemah dalam krisis geopolitik, tapi juga bisa anjlok saat emas perkasa menghadapi ancaman inflasi, apakah definisi Anda tentang aset aman itu akan berubah? Apakah krisis ini akhirnya jadi momen pembuktian bagi Bitcoin sebagai alternatif yang layak dipertimbangkan? Atau justru inkonsistensinya ini malah semakin menegaskan bahwa emas tetaplah satu-satunya raja yang tak tergantikan saat dunia dilanda ketidakpastian? Kami sangat ingin mendengar pandangan Anda semua, karena pada akhirnya nggak ada satu strategi investasi yang cocok untuk semua orang. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Apa sih aset andalan Anda saat pasar lagi bergejolak? Apakah Anda tim emas garis keras, tim Bitcoin sang inovator, atau mungkin Anda punya jagoan lain seperti saham defensif, atau bahkan properti? Yuk kita saling berbagi wawasan dan belajar bersama di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak analisis mendalam dari Nalaris ini sampai akhir. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat untuk membantu menavigasi portofolio investasi Anda, kami akan sangat senang jika Anda mendukung kami dengan menekan tombol like, membagikan analisis ini ke teman-teman investor Anda, dan tentu saja subscribe channel Nalaris dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda nggak akan ketinggalan analisis penting lainnya untuk membantu Anda mengambil keputusan yang lebih cerdas di masa depan. Dukungan dari Anda semua sangat berarti bagi kami untuk bisa terus menyajikan konten yang berkualitas dan mendalam seperti ini. Saya, host speaker dari Nalaris, undur diri. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.